Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Kunita J. Pamulia dari kelas 11B Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir PKL apotek saya di Apotek Baitu Sifa. Baiklah, di slide pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang pelaksanaan PKL. PKL Apotek merupakan kegiatan yang dapat menjadi perantara ilmu bagi saya selaku pelajar SMK Duta Karya untuk belajar secara langsung dan mendatangkan pengalaman di apotek. Kegiatan ini juga menuntut saya untuk mampu bersosialisasi terhadap lingkungan baru dan lebih lihai berkomunikasi dengan pasien. Selanjutnya, tujuan dan manfaat PKL. Dengan adanya PKL apotek ini, saya bisa mengamalkan ilmu yang telah saya pelajari di sekolah, menerapkan pengetahuan yang sudah saya miliki dan mencari pengetahuan lebih luas mengenai hal yang belum saya ketahui. Selanjutnya, profil instansi. Apotek Baitu Sifa mulai berdiri pada Maret 1998. Pada awal berdirinya Apotek Baitu Sifa terletak di sebelah selatan Jalan Raya Kudus Jepara, yang saat itu apotekernya bernama Wawang Junangsih SSI APT. Setelah itu apotekernya diganti oleh Dr. Sudarmiati APT. Pada bulan April 2002, Apotek Baitu Sifa pindah lokasi, yaitu di Ruko Jember Permai nomor 1 Kudus yang ditempati hingga sekarang. Apotekernya diganti oleh APT Irmawati SSI dan selanjutnya diganti oleh APT Yanulia Handayani SSM Farm. Sedangkan pemilik Apotek Baitu Sifa adalah Dr. Mutiah Dajjal Zufran. Setelah Baitu Sifa, Apotek Baitu Sifa merupakan apotek bisnis keluarga. Di apotek ini terdapat dokter praktek yang bernama Dr. Haji Muzakir Jalal, SPPD. Beliau merupakan kakak kandung dari pemilik apotek, yaitu Dr. Mutiah Jalal Zufran. Selanjutnya, deskripsi pekerjaan. Penerapan 5S yang saya terapkan di apotek sangat terhadap pasien-pasien di sana. Yang kedua, kebersihan rutinitas apotek yang dilakukan oleh semua staf yang ada di apotek. Yang ketiga, mengstok obat yang dilakukan sehari 2 kali setiap pergantian shift di apotek. Yang keempat, pelayanan resep yang dilakukan setiap saat di saat terdapat jadwal praktek dokter, yaitu pagi dan malam. Yang kelima, penjualan obat non-resep yang dilakukan mulai dari menanyakan ke pembeli mengenai keluhan penyakit obat hingga menyerahkan obat kepada pasien. Yang keenam, menerima barang datang. Penerimaan barang datang dilakukan dari mulai mengecek barang datang hingga meminta paraf dan stempel kepada apoteker. Yang ketujuh, penulisan SP yang dilakukan oleh staf apotek. Yang kedelapan, pemusnahan obat ED. Yang kesembilan, penulisan buku, baik itu buku pembelian yang ditulis dari faktur. Yang ke-10, pelayanan pasien baik secara online ataupun offline. Selanjutnya, penerapan materi pembelajaran. Ada 3, yaitu yang pertama meracik obat, yang kedua menata obat sesuai dengan golongan obat, yang ketiga menulis SP dan menulis faktur pada buku pembelian. Selanjutnya ada hasil dan pencapaian. Saya sekarang semakin mengetahui mengenai pemilihan obat yang cocok untuk pasien. Saya juga semakin percaya diri ketika sedang melakukan pelayanan kepada pasien, dan saya juga sudah mulai terbiasa meracik obat resep. Lalu saya semakin mengerti tentang bagaimana cara kerja di apotek. Saya juga berhasil bersosialisasi terhadap lingkungan baru. Selanjutnya, kesulitan dan solusi. Kesulitan saya pada awalnya, saya kesulitan melakukan pelayanan kepada pasien. Dulu saya masih sering merasa gugup dan tidak percaya diri. Saya seringkali merasa takut saat ada pasien menelpon untuk mendaftar periksa. Dulu saya masih belum tahu banyak mengenai obat apa yang cocok untuk penyakit pasien. Solusi, saya sering dilatih dan didampingi oleh karyawan apotek untuk melakukan pelayanan kepada pasien, sehingga saya terbiasa dan mulai percaya diri untuk melakukan pelayanan sendiri tanpa didampingi oleh karyawan apotek. Saya memberanikan diri untuk mengangkat telepon dari pasien yang ingin mendaftar hingga saya terbiasa akan hal tersebut. Saya selalu belajar dan mencatat ketika ada studi kasus di
apotek sehingga saya mulai mengerti pemberian obat yang tepat untuk gejala pasien. Selanjutnya, evaluasi diri. Evaluasi terhadap diri saya sendiri adalah lebih mahir dalam melakukan pelayanan terhadap pasien dan lebih paham mengenai pemberian obat yang tepat. Selain itu, saya juga sudah mengerti mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan di apotek. Saran dan rekomendasi, dibutuhkan alat timbang dan pengukur tinggi badan yang akurat di apotek. Saya rasa apotek memerlukan alat kebersihan yang baru agar nyaman ketika melakukan kebersihan. Yang terakhir, pasien sering tidak tahan menunggu antrian di dalam ruangan apotek dikarenakan pendingin ruangan yang mati mengakibatkan hawa panas di apotek. Maka dari itu, saya rasa apotek memerlukan pendingin ruangan yang baru. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKL apotek saya berjalan dengan lancar dan saya telah mendapatkan banyak ilmu yang sebelumnya saya belum dapatkan sekaligus mendapatkan banyak pengalaman dan cara bersosialisasi yang sangat bermanfaat bagi saya ke depannya. Berikut merupakan lampiran saya. Dan saya berterima kasih karena sudah mendengarkan presentasi saya dari awal hingga akhir dan mohon maaf apabila terdapat perkataan dan tindakan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.